Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi tes semua, jumpa lagi dengan saya Anwar Hapsan di channel ini. Ya, jadi pada video kali ini kembali saya membahas soal-soal TKP CPNS dengan topik jejaring kerja ya. Nah, di sini saya menyajikan 10 nomor soal dengan rincian 5 nomor akan saya bahas dan 5 nomornya akan saya jadikan oleh-oleh seperti biasa ya. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Iya, namun seperti biasa ya, tentu semua saya tidak langsung bahaskan soal-soalnya. Saya memberikan waktu durasi 10 detik untuk coba-coba dipahami dulu soalnya ya. Tapi kalau misalkan mau dikerja-kerja dan dirasa tidak cukup waktunya, itu bisa di stop videonya untuk dikerjakan ya. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Selamat mengerjakan. Oke, waktu habis ya. Apa jawabannya di sini teman-teman semua? Coba kita lihat soalnya. Di sini Anda adalah seorang teknisi pada sebuah perusahaan teknologi terkemuka ya. Kemudian suatu hari terjadi kerusakan mesin yang sangat vital pada kantor cabang Anda dan harus diselesaikan dengan segera. Padahal saat itu Anda sedang mengerjakan perbaikan pada mesin di kantor lain yang jaraknya sangat jauh ya dari kantor yang tempatnya rusak tadi. Nah, kira-kira apa yang Anda lakukan ya, semua sebagai di posisi Anda di sini. Nah, di sini saya langsung perlihatkan ya. Jawaban yang terbaiknya di sini adalah bagian D, yaitu kita menghubungi rekan teknisi ya, yang dekat dengan lokasi mesin ya, atau dekat dengan kantor itu, dan memintanya untuk memperbaikinya. Ini yang paling tinggi nilainya. Kemudian yang jawaban yang terbaik yang kedua adalah bagian yang A di sini ya, yaitu meminta kantor untuk menugaskan teknisi lain yang sedang tidak melakukan pekerjaan. Ini dengan cara ini ya teman-teman semua, maka masalah di cabang ini dapat segera ditangani tanpa kita harus meninggalkan pekerjaan yang sedang Anda kerjakan. Cuma kan di sini kita seolah-olah meminta kantor ya, kita langsung menghubungi orang di kantor tersebut untuk ditugaskan ke teknisi yang lain. Tetapi jawaban yang paling tepatnya adalah yang D. Kalau bagian B, segera menyelesaikan pekerjaan dan menuju ke sana untuk memperbaiki. Segera menyelesaikan pekerjaan. Ini mungkin memakan waktu yang lama ya, terutama jika kerusakan di cabang lain tempat kita memperbaiki tadi itu sangat mendesak. Kalau bagian C, menuju ke sana untuk memperbaikinya dengan segera. Artinya, kita harus meninggalkan pekerjaan yang sedang kita kerjakan ya. Tanpa penyelesaian bisa menimbulkan masalah di lokasi tersebut, sehingga ini kurang ideal ya. Kalau bagian E, menuju ke sana untuk memperbaikinya dan meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang Anda kerjakan saat ini. Meskipun menggabungkan tindakan langsung ya dan kolaborasi, ini ada risiko waktu terbuang sebelum teman Anda bisa melanjutkan pekerjaan Anda. Ini yang paling rendah nilainya ya, 1. Oke, jadi kalau kita urutkan ini yang paling tinggi, kemudian bagian A ini 4 ya. Bagian B-nya adalah 3 dan C ini adalah mendapatkan poin 2. Oke, jelas ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan. Ya, oke ya. Coba kita lihat soalnya. Nah, di sini Anda adalah seorang pegawai di Kementerian X yang baru ditugaskan untuk memimpin sebuah proyek penting yang melibatkan berbagai instansi pemerintah lainnya. Nah, salah satu instansi ini seringkali lambat dalam merespon permintaan data yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan tepat waktu. Nah, kira-kira bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Ya, jawaban yang terbaiknya di sini adalah yang C, opsi C ya. Nah, di sini saya akan mengatur pertemuan formal dengan pimpinan instansi tersebut untuk membahas kendala apa yang dihadapi dan mencari solusi bersama. Dengan mengatur pertemuan formal seperti ini ya, ini merupakan langkah proaktif yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah secara berkolaborasi secara langsung ya. Nah, kalau bagian A, saya akan mencari informasi dari sumber lain untuk menggantikan data. Ini tidak menjamin bahwa data yang kita dapatkan itu relevan atau akurat ya. Kalau bagian B, saya akan melaporkan masalah ini kepada atasan. Ketika kita melaporkan kepada atasan ini ya,
Ini nantinya atasan malah menganggap kita ini kurang kapabel untuk mengatasi permasalahan ini, ya. Kemudian bagian D, saya akan menyusun ulang jadwal proyek agar tidak terlalu bergantung pada instansi tersebut dan mengurangi risiko keterlambatan. Ini bagus juga ya, menyusun ulang jadwal adalah solusi mitigasi yang baik, tetapi mungkin tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Kalau bagian E, saya akan meminta tim saya untuk bekerja lebih keras pada aspek lain dari proyek sambil menunggu data yang diperlukan. Meminta tim untuk bekerja lebih keras sementara menunggu data ini bisa mengalihkan fokus dari masalah utama dan menambah beban kerja yang mungkin tidak perlu, ya. Untuk skor ya, setiap opsi bisa kalian teman-teman semua lihat di sini, ya. Oke, next nomor 3, silakan. Ya, ini proyek lagi ya, nomor 3. Nah, dalam sebuah proyek antar kementerian, Anda menemukan bahwa metode kerja yang digunakan oleh kementerian lain itu tidak seefisien yang Anda harapkan. Namun, mereka telah bekerja dengan metode ini selama bertahun-tahun. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan proyek ini tetap berjalan dengan efisien tanpa menimbulkan konflik? Ya, jawaban yang terbaiknya adalah yang A, ya. Yaitu saya akan mengusulkan metode kerja baru yang lebih efisien dan mendiskusikan manfaatnya dalam pertemuan gabungan. Ini merupakan pendekatan proaktif ya yang memungkinkan perbaikan tanpa mengabaikan kontribusi dari metode yang lama. Juga ini dapat memberikan semacam kesempatan untuk berkolaborasi ya. Kalau bagian B, saya akan menyusun dokumen perjanjian yang lebih rinci untuk memperjelas peran dan tanggung jawab, kemudian mengajukannya kepada mitra untuk disetujui. Ini dapat memperjelas ya peran dan tanggung jawab, tetapi mungkin tidak langsung menangani masalah efisiensi metode kerja yang ada. Kalau bagian C, saya akan mempelajari lebih lanjut metode kerja mereka dan mencoba menyesuaikan metode saya untuk memaksimalkan efisiensi. Ini pendekatan yang cukup bijaksana juga ya, dan kita bisa menghargai pengalaman mereka, namun mungkin tidak memberikan hasil seefisien metode baru yang lebih baik. Ya, kalau bagian D, saya akan mengusulkan penundaan proyek hingga semua instansi dapat kembali kooperatif. Nah, ini dapat menimbulkan risiko kehilangan momentum ya dan kepercayaan antar instansi serta memperpanjang waktu proyek. Kalau bagian E, saya akan meminta pihak ketiga yang independen untuk menilai dan merekomendasikan metode kerja yang paling efisien, apakah metode baru atau metode lama. Meminta penilaian pihak ketiga dapat membantu tetapi bisa memakan waktu dan biaya tambahan, ya. Oke, next nomor 4, silakan. Ya, oke, waktu habis ya. Nah, di sini soalnya Anda diminta untuk memimpin tim lintas departemen dalam sebuah proyek yang harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa anggota tim dari departemen lain merasa terbebani dengan proyek ini, ya, karena mereka ini sudah memiliki tanggung jawab yang lain, ya. Nah, bagaimana Anda memotivasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan proyek? Ya, jawaban yang terbaiknya di sini adalah yang A, ya. Yaitu saya akan menjelaskan pentingnya proyek ini dan dampaknya terhadap tujuan strategis organisasi, serta menawarkan dukungan untuk membantu mereka menyelesaikan tanggung jawab yang lain. Ya, ini bagus sebenarnya ya, karena ini mengandung semacam motivasi dengan menunjukkan pentingnya proyek dan menawarkan bantuan yang dapat meningkatkan kerjasama tim. Ya, ini kolaborasi. Kalau jawaban yang terbaik kedua adalah yang C, ya, yaitu saya akan memberikan insentif tambahan bagi anggota tim yang berhasil menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Insentif ini sebenarnya bisa memberikan semacam motivasi ya, tetapi mungkin hanya efektif dalam jangka yang pendek. Jawaban terbaik ketiga adalah D, yaitu saya akan meminta atasan untuk memberikan prioritas lebih tinggi kepada proyek ini ya di seluruh departemen. Artinya ini yang kita utamakan ya untuk semua departemen.
Nah, meminta prioritas lebih tinggi membantu alokasi sumber daya, tetapi mungkin tidak sepenuhnya memotivasi tim. Ya, jangan sampai misalkan untuk departemen yang lain ada yang merasa tidak sungkan ya seperti itu untuk mengerjakan proyek ini. Karena setiap departemen itu kan mungkin ada ya bagiannya juga yang lebih utama ya. Kalau bagian B, saya akan menawarkan untuk mengambil alih sebagian dari tugas mereka yang lain agar mereka dapat fokus pada proyek ini. Ini jangan sampai membuat kita kewalahan ya, dan tidak mendidik mereka untuk menangani beban kerja mereka. Jawaban yang paling rendah skornya adalah yang E, yaitu saya akan membagi tugas proyek dengan adil dan menegaskan tenggat waktu yang harus dipatuhi. Ya, nomor 5 silakan. Ya, ini nomor terakhir ya sebelum kita berikan oleh-oleh. Nah, di sini Anda bekerja di bagian administrasi pemerintahan dan ditugaskan untuk mengelola hubungan dengan mitra swasta. Ada ketidaksepakatan mengenai peran dan tanggung jawab antara Anda dengan mitra tersebut yang mengancam kelancaran proyek. Nah, bagaimana Anda menyelesaikan ketidaksepakatan ini? Ya, jawaban terbaiknya adalah bravo, yaitu saya akan mengundang mitra ya untuk pertemuan guna mendiskusikan peran dan tanggung jawab masing-masing secara mendetail. Ya, pertemuan langsung untuk diskusi ini adalah cara terbaik untuk mencapai kesepakatan dan menjaga kelancaran proyek ya. Kemudian jawaban terbaik kedua adalah D. Saya akan menyusun dokumen perjanjian yang lebih rinci untuk memperjelas peran dan tanggung jawab, kemudian mengajukannya kepada mitra untuk disetujui. Nah, dokumen yang jelas ini bisa mencegah kebingungan ya, karena ini semacam SOP. Tapi butuh waktu untuk disusun dan disetujui. Kemudian jawaban terbaik ketiga adalah A. Saya akan menyampaikan masalah ini kepada atasan saya dan meminta arahan lebih lanjut. Ketika kita meminta arahan dari atasan ya, ini mungkin bisa membantu tetapi mungkin tidak langsung menyelesaikan masalah dengan mitra. Terus yang C ini adalah, ya ini mendapatkan poin 2. Saya akan melakukan kompromi pada beberapa aspek agar proyek dapat tetap berjalan, meskipun peran tidak sepenuhnya jelas. Ya, di sini kompromi bisa membuat proyek berjalan, tetapi bisa memperburuk masalah ketidaksepakatan di kemudian hari. Terus yang E, saya akan mencoba menyelesaikan proyek sendiri dan mengurangi ketergantungan pada mitra. Mengurangi ketergantungan bisa melemahkan kemitraan dan mempersulit proyek di masa depan ya. Oke, nah saatnya 5 oleh-oleh ya. 5 nomor berikutnya ini adalah oleh-oleh yang saya berikan. Oleh-oleh pertama ini teman-teman, nanti coba-coba dikerjakan ya, dikerja-kerja, dibaca dulu, dipahami, kemudian ditentukan apa pilihannya. Kemudian untuk nomor 7, oleh-oleh kedua ya, silakan dipahami juga ya. Dibaca baik-baik soalnya, kemudian ditentukan apa jawaban terbaiknya. Ya, terus oleh ketiga nomor 8 ya. Ini dalam sebuah kementerian, Rina bertanggung jawab untuk mengelola proyek kerjasama antar kementerian. Beberapa kementerian mengalami kesulitan dalam menyelaraskan tujuan dan anggaran. Apa yang harus dilakukan Rina ya. Nomor 9 ini oleh-oleh keempat ya. Silakan. Dan oleh-oleh terakhir ini oleh-oleh kelima nomor 10 ya. Jadi ini tentu semua saya sangat berharap teman-teman semua mengerjakan ya, dibaca baik soalnya dan dikirimkan jawabannya di kolom komentar. Kalau misalkan mau diberikan alasan kenapa teman-teman semua memilih opsi itu akan lebih bagus supaya kita bisa belajar sama-sama ya, sukses sama-sama dan lulus sama-sama. Baik, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal TKP di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.